tentu biasanya kalau udah jadi public figure ya, orang yang dikenal ya, kadang-kadang ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada enggak yang model ya di saat itu ya? Untuk saat itu alhamdulillah sih belum nampak, belum tapi nampak, sebelumnya ya? Ada ya. Iya. Tapi seiring waktu mungkin karena ada sebagian komen yang kasar ya, yang apa kita harus menanggapinya dengan lapang dada, istilahnya harus kita nerima bahwa kita itu tidak mungkin semua video yang kita tampilkan, apa yang kita suguhkan dan semuanya bisa menghibur masyarakat, tapi kita harus bisa ikhlas dalam arti kalau orang berkata kasar misalnya macam apa videonya, apa lagunya, ya kita ucapkan maaf, misalnya kan kita balas komentar, kita minta maaf bahwa kita itu tujuannya untuk nghibur misalnya. Jadi pokoknya harus ya, orang anggap di luar kan jadi YouTuber, jadi public figure tuh nyaman menurut saya. Padahal kita banyak tuntutannya, kita harus orang maunya kita sempurna. Ya. Karena tidak mungkin kita harus dengan ide kita seorang, dengan kemauan kita seorang, kita perlu kritik, saran dari orang luar. Ya. Justru pengkritik itu bisa menjadi energi untuk kita maju. Ya, kita tahu di mana kekurangan kita kan dari orang-orang yang mengkritik ya, memberi saran ya. Yang penting tuh mungkin seni mengkritik kali. Mungkin dengan bahasa-bahasa yang kasar mungkin kita walaupun kita tahu ya betul tapi rasa ini. Tapi memang mungkin itu untuk netizen semua lah, untuk semua penonton mengkritik sadangnya. Maksudnya gunakan bahasa-bahasa yang nyaman didengar. Ada kritik yang nyaman didengar. Ada. Mun pandai ngemasnya. Yang penting daan semua binatang di hutan disabut. Ya, yang tetap dibaca lah. Tetap baca. Jadi Bang Indra malam itu memang si anti cinatnya, Deng. Karena agak serius sedikit ya malam itu. Karena memang sisi lain dari Indra Sahnilam tadi kan. Asal senak di dunia lain, Bang. Betul. Ini udah ngagit dah cerita gitu. Ya. Kalau menurut Bang Indra, ini pertanyaan agak serius. Tadi udah dipadahkan senak serius, tapi tentang serius sih. Arti berkarya menurut Bang Indra ya apa? Kalau saya sih menanamkan berkarya ya, pokoknya berkaryalah bukan untuk dipuji tapi untuk dibawa sampai ke mati. Kita tahu kan namanya dah untuk dibawa ke mati. Jadi kita semaksimal mungkin, kalau yang kita ngomong terbaik misalnya ya, yang sebaik mungkin kita tetap berusaha, cuma semaksimal mungkin lah dalam untuk saat itu guys. Jadi kata kuncinya apa? Berkaryalah bukan untuk dipuji tetapi ingat untuk kemati lah. Yang dapat amalnya dibawa mati. Oh mantap ya. Ajaran yang bagus malam itu saya mendapatkan sebuah nilai yang bagus dari seorang Indra Sahnilam. Itu di pengalaman hidup seseorang ya bisa memberikan pelajaran kepada kita semua. Makanya rajin-rajin berdiskusi. Rajin-rajin berdiskusi. Dan menurut Bang Indra karya yang baik ya seperti apa? Karya yang baik menurut saya bisa menempatkan tiap tapi ada tamu lewat suara kucing. Menurut saya karya yang baik ya bisa menempatkan porsinya, istilahnya dalam arti kalau kita berkarya lagu semuanya bagus, tapi bukan berarti lagu ya harus di semua umur kan. Karena lagu Becinta kita bisa menempatkan dia ke umur sekian, ke istilahnya mungkin menengah ke atas lah misalnya kan. Karena kita puji karyanya semua ya bagus, tapi kalau untuk yang masih kacik lah, masih di bawah, anggaplah masih kelas 1, kelas 2 SD, udah misalnya bincu HP-nya, anggap bincu HP-nya lah ya, make up-nya dah misalnya di atas orang mengalahkan pengantin mungkin belum, kan, jadi kan belum sesuai dengan usianya lah, belum sesuai dengan usia, jadi agak juga dalam masalah film, masalah konten, jadi gimana kita menyesuaikan untuk umur lah tadi tentunya. Jadi proporsional membahasnya anaknya, Melayu tingginya sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan tempatnya. Kalau dia penyanyi cilik, selayaknya lah seorang penyanyi yang usianya cilik, ya kan? Usia cilik, lagu tentang Tuhan bisa, tentang misalnya tentang keluarga, tentang apa kan? Jadi tentang seumuran dia lah. Kan? Karena memang nilai kebaikan tuh tentu kita mengambil dasarnya kebaikan dari mana? Kebaikan dari agama, berarti kita harus mengukur kebaikan itu berdasarkan agama kan begitu. Ada juga kebaikan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan atau adat masyarakat, maka kebaikan itu harus diukur dengan kebiasaan masyarakat. Ya betul-betul itu setuju saya, setuju. Setuju tuh yang saya malam itu ya. Ada ke target khusus ya. Apa yang nanti ke depan yang ingin diwujudkan yang belum terwujud sampai hari ini?
Kalau saya target sih untuk sementara rasanya masih belum, karena waktu itu kan saya memang kerja tim, kerja sama dengan kawan-kawan, baik ya di beberapa salah satu misalnya ada beberapa PH lah, misalnya rumah produksi, misalnya ada sutradara amatir, ke studio, ada Sinemaluk, ada Raik Media. Jadi di sini yang buat saya misalnya jadi tidak punya target, tapi istilahnya punya semangat. Dalam arti gimana saya dengan kawan-kawan tuh, karena saya sudah diterima, saya anggap kawan lah ya. Iya, betul. Sudah masuk di beberapa PH kan. Walaupun jadi, biak belum ngaku. Walaupun belum kena aku kayak gimana kayak mungkin kasih ya. Kasih hati kawan. Jadi misalnya jadi saya gimana caranya nak sama-sama bangkit, misalnya bukan sama-sama bangkit sih, bukan kita misalnya, cuma sama-sama majukan daerah kita. Iya. Kalau bisa tidak cuma stuck untuk di daerah, tapi kalau bisa udah sampai di Go nasional, go internasional. Kebetulan ada juga kawan waktu yang udah kebuat. Alhamdulillah, walaupun nebeng sedikit nami di sini. Betul. Arti paling tidak, walaupun target khusus secara pribadi belum ditentukan, tapi karena sudah banyak terlibat dengan kawan-kawan yang juga berkiprah di bidang yang sama, paling tidak berharap nanti kebersamaannya bisa membawa kepada tingkat yang lebih tinggi lah begitu ya. Lalu ini terakhir ini pertanyaan terakhir yang bisa mungkin kita sampaikan. Sudah tenang juga. Harapan ke depan tadi udah, target individu di luar kiprah, maksudnya nak nikah tahun berapa kan? Udah nikah ke belum? Iya, belum ya? Belum. Belum ya? Masih sinyorang. Sinyorang ya. Jadi promosi juga sedikit, beliau tuh masih seorang. Nah, kalau ada yang minat bolehlah inbox saya. Tentang saya udah. Karena promosi ujungnya tuh. Dan saya kebetulan biasa kadang jodoh-jodohkan orang ya kan. Jodohkan ya, cuman masalah urusannya dia seorang. Kalau target pribadi ada? Target pribadi untuk istilahnya paling supaya kawan-kawan lebih dan lebih pribadi, mungkin ke ramai ya, universal kali ya. Oh ya. Jadi lebih ke gimana caranya kita tetap mencintai budaya seorang, istilahnya usah nak pikirkan omongan luar, usah nak pikirkan gengsinya, baik ya kita membudayakan bahasa ke istilahnya adat ke apa yang ada di daerah kita kan, jadi kita usah nak sampai kebanyakan orang kan tidak sopan. Nah, jadi mungkin ya targetnya, jadi mungkin harusnya kita sami-sami untuk majukan mempertahankan budaya kita di Sambas. Karena kalau nak kita pribadi, tidak mungkin kita bisa bertahan di segala bidang, bidang apapun, karena kita tetap harus sami-sami. Ini ada lagi nih pelajaran baru nih berarti nih. Maksudnya yang untuk malam ini ya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Perlu kerjasama, perlu bantuan. Ya itu namanya juga kehidupan ya. Kehidupan perlu kebersamaan. Nah, kebersamaan yang penting ya. Baik, mungkin cukup dulu perbincangan ngobrol kita Bang Indra. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Ada nanti kita undang lagi. Lebih dalam mungkin nanti ya. Itu belum dalam gila. Masih nak ngomong Pak Akalah dengan anggarannya. Atau closing statement ataupun kata-kata penutup yang nak disampaikan ke para netizen yang ada di rumah maupun yang di jalan nonton, tuh silakan. Ada kali. Untuk kawan-kawan yang nak berkarya, pokoknya istilahnya teruskan aja istilahnya, nak misalnya untuk jadi YouTuber kayak konten kreator yang di fanspage halaman misalnya kan, ataupun di mana lah ya kan, tetap harus berkarya. Kritik ya pasti ada lah istilahnya, kritik saran dari orang harus kita terima. Pokoknya kuncinya kita harus yakin, sabar, banyak berdoa. Sabar, banyakkan berdoa. Sabar, yakin, dan banyak berdoa. Ya, mantap. Jadi tanpa ada ceramah Indra Sahnilam itu. Ya baik, terima kasih Bang Indra Sahnilam sudah mau hadir. Dan satu kata penting yang dapat kita ambil dari perbincangan singkat dengan Bang Indra Sahnilamnya adalah bukan satu, ada dua ya. Tiga malah ya. Satu, berkaryalah, berbuatlah bukan untuk dipuji, tetapi berbuatlah untuk amalnya itu bisa dibawa mati. Satu. Yang kedua, hidup kita ini perlu orang lain. Jagalah kebersamaan agar kita tetap bisa eksis dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, yang paling penting ini adalah kesabaran tetap diutamakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal ya. Mantap Bang Indra Sahnilam. Baik, terima kasih
sesuai dengan moto channel YouTube ini ya, adalah belajarlah dari kehidupan, karena dari kehidupan kita akan banyak mendapat pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.